Kita akan membahas Quran Surat As-Saffat dari ayat yang ke-38. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan ayat yang ke-27 sampai dengan 37 untuk mereview ingatan kita, yakni perdebatan orang-orang yang berada di dalam kesesatan, yang merasa disesatkan dan yang menyesatkan, saling menyalahkan satu sama lain, dan kedua-duanya termasuk penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah ketika di dunia ini menolak kalimat la ilaha illallah. Innahum kanu idza qila lahum, sesungguhnya mereka kanu adalah mereka dahulu, apabila dikatakan kepadanya la ilaha illallah, yastakbirun, dia menyombongkan diri. Kemudian dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penyair gila. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kami benar-benar akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyakit gila? Padahal jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula rasul-rasul yang lainnya, bal jaa bil haqq wa sadaqal mursalin, adalah membawa sesuatu kebenaran hak dan membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat yang ke-38 ini, innakum ladza'iqul adzabil alim. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Kita baca dulu sejenak untuk meraih rahmat pahala Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innakum ladza'iqul adzabil alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum wa faqih wahum mukramun fi jannatin na'im ila akhir ayat. Allah marhamna bil Quran. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, innakum, sesungguhnya kata Allah, kum mereka. Mereka itu siapa? Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menolak la ilaha illallah. Termasuk di dalamnya orang-orang yang saling mendebat yang berada di dalam kesesatan. Karena kesombongan mereka, ketika diucapkan padanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak illallah, mereka menyombongkan diri, tidak mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengakui Rabb Allah Subhanahu wa taala.
Ladaiku la harfu tauhid menyatakan sungguh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ladaiku sungguh kalian zaiku diazab. Maksudnya merasakan azab. Ladaiku sungguh kalian akan merasakan azab. Azab al-alim, azab yang pedih. Orang-orang yang menolak kalimat la ilaha yang kita sebutkan tadi, termasuk menolak Rasul, menolak kebenaran, maka dia akan merasakan azab Allah yang pedih. Di dalam Al-Quran jamaah rahimakumullah ada disebutkan beberapa tipikal azab. Padahal azab itu sudah pedih. Namanya siksa, azab itu sudah menyakitkan, sakit. Tapi kenapa Allah menyebutkan azabul alim, azabil alim? Masih disebutkan sudah azab, azabnya pedih. Itu juga termasuk hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup Allah menyebutkan azab, disebutkan lagi alim, pedih. Supaya apa? Orang itu begitu mendengar azab itu alim, pedih, dia akan semakin takut. Dengan ketakutannya kemudian semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan maksiat. Sama dengan seorang anak. Anak kita misalnya, nak kamu kalau nggak mau ngaji, tak siapi rotan. Nah, tidak cukup rotan, rotannya ini panjang gede. Supaya dia mau mengaji. Dan itu dulu diterapkan orang-orang tua kita. Kalau nggak mau ngaji, disiapi kayu atau apa untuk mukul kita. Saya termasuk mengalaminya. Jadi dengan disiapi rotan, rotannya itu di samping untuk mukul panjang, kita takut. Sehingga kita belajar mengaji. Walaupun terpaksa belajarnya ini. Tapi kemudian faham setelah sudah besar betapa luar biasanya faedah untuk mengaji ataupun menuntut ilmu itu. Di dalam Al-Quran jamaah rahimakumullah, azab itu disebutkan ada azabun azim, azab yang sangat berat. Seperti dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim, telah mengunci Allah, menstempel Allah ala qulubihim, atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka. Kemudian walahum adzabun azim. Allah pakai kata azim. Azab yang berat. Maknanya adalah azab yang paling berat. Allah kuasa mengazab orang-orang yang layak untuk diazab. Termasuk orang-orang kafir. Jadi ada alim, alim itu pedih, azim, kemudian berat. Kemudian ada azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan, azabun muhin. Ini juga disediakan bagi orang-orang yang kafir, termasuk orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang maksiat. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina faulaika lahum adzabun muhin. Dan orang-orang yang telah kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, faulaika, maka mereka untuknya adalah azab yang menghinakan. Jadi lebih menyakitkan lagi, terasa di dalam azab yang menghinakan, muhin itu. Jadi orang-orang dahulu misalnya, maksudnya orang-orang ketika hidup di dunia, jamaah rahimakumullah, biasa mendolimi orang, maka mereka akan diazab, disiksa di hadapan orang-orang yang didoliminya sesuai dengan perbuatannya. Nah, ketika di dunia kamu menghadapi, lihat sekarang azabmu seperti itu, azab yang menghinakan. Lebih pedih dari azab yang sakit, azab yang berat, ataupun azab yang pedih. Innakum ladza'iqul adzabil alim. Sesungguhnya kalian sungguh akan merasakan azab yang pedih. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah.
Kemudian Allah menyatakan wa ma tujzauna, dan tidaklah dibalas kalian illa kecuali apa yang adalah kalian telah kerjakan. Maknanya jemaah rahimah, azab itu ditimpakan oleh orang tanpa Allah mendolimi sedikit pun, karena dia telah mengerjakan sesuatu yang layak untuk diazab. Jadi Allah tegaskan, ini ayat ini penafsiran tidak terlalu panjang lebar, ayat demi ayat penafsirannya. Maka tidaklah dibalas kalian kecuali apa yang telah kalian lakukan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah ingin mengingatkan kepada kita, azab itu adalah pilihan mereka. Siksa itu pilihan mereka. Kalau diibaratkan kita, pilihan kita diberikan pilihan. Dan kita memilih azab, kita memilih siksa. Sudah dibukakan, dilihatkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, azab itu begini-begini, nikmat itu begini-begini, pilihannya adalah azab. Maka wa ma tujzaun, dan tidaklah dibalas kecuali apa yang telah kalian lakukan. Dia telah mendolimi dirinya, jamaah rahimakumullah. Maka semakin orang itu berbuat dosa, maka semakin menambah azabnya. Semakin banyak melakukan kemaksiatan, semakin dia menambah azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Demikian juga sebaliknya jemaah rahimakumullah, semakin kita giat di dalam beramal soleh, melakukan amal-amal kebajikan, tentu amal yang diterima. Ikhlas karena Allah, mutaba'ur rasul. Murni ikhlas karena Allah dia melakukan, kemudian amal itu ada contoh dari Rasulullah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia akan mendapatkan berbagai macam kebajikan. Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, maka balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, man kafara fa alaihi kufru. Siapa yang telah kafir, maka fa alaihi atasnya kekufuran itu. Dia kafir, semakin ke atasnya kafir, kufru, maka atasnya kekafiran itu. Demikian pula sebaliknya, wa man amila sholihan, dan barang siapa yang beramal soleh, fali anfusim yamhadun, maka amal soleh itu untuk dirinya, yamhadun, dirinya yang telah menyiapkan, yakni tempat yang menyenangkan. Dengan amal soleh, Allah balas dengan pahala yang tentunya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian dalam surat yang lain, Fussilat ayat 46, man amila sholihan falinafsih, barang siapa yang beramal soleh, mengerjakan amal soleh, falinafsih, maka untuk dirinya. Jadi amal soleh itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Wa man asa'a fa'alayya, dan barang siapa yang berusaha mengerjakan perbuatan jahat, fa'alayya, maka perbuatan jahat itu untuk dirinya. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Maka itu adalah pilihan mereka, jamaah rahimakumullah. Azab itu pilihan mereka, pilihan orang-orang kafir, pilihan orang-orang yang menjadi sekutu-sekutunya yang mengikutinya. Di dalam surat Al-Isra, Bani Israel, itu Allah menyatakan, in aksantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu itu berbuat baik untuk diri kalian. Wa in asa'tum fala, dan jika kalian berbuat buruk, fala, maka keburukan itu untuknya. Jadi amal baik untuknya, buruk juga untuknya pula. Kemudian dalam surat yang lain, jemaah rahimakumullah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard,
dan kepunyaannya Allah, apa-apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, liyajziyalladzina asa'u bima amilu, yakni dia Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Wa yajziyalladzina ahsanu bil husna, dan dia akan pula memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat pahala dengan pahala yang lebih baik, yakni surga. Jadi jamaah rahimakumullah, mereka akan diazab Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, itu juga karena dia sendiri yang menginginkan azabnya. Maka kemudian Allah menyatakan illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan. Di dalam Al-Quran ada mukhlasin, ada mukhlisin, itu berbeda. Ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau mukhlis itu dia berusaha untuk berbuat ikhlas, mukhlis. Tetapi kalau mukhlasin, dia sudah ikhlas, memiliki sifat ikhlas karena keikhlasan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka iblis itu tidak pernah bisa menggelincirkan, menggoda orang yang memiliki sifat mukhlasin. Kalau mukhlis itu masih berusaha untuk ikhlas. Maka kita dapati dalam suatu riwayat, jemaah rahimakumullah, 3 orang yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala pertama kali, diantaranya adalah orang yang mati syahid. Dia ditanya oleh Allah Subhanahu, dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu, engkau gunakan untuk apa? Saya berjuang untukmu ya Allah, demimu. Kadzabta, bohong kamu. Belum sampai pada tingkatan ikhlas. Maka kemudian dicampakkan dia ke neraka. Itu diriwayatkan sumbernya dari Abu Hurairah. Hadisnya sahih. Termasuk ulama, biasa menyampaikan fatwa, biasa mengisi pengajian. Maka dia pun ditanya oleh Allah dengan nikmat-nikmatnya berikan. Dia mengatakan, menyampaikan ilmu ini itu dan karenamu ya Allah, kadzabta, bohong. Kamu hanya pengen disebut ulama. Kamu pengen disebut ustadz. Sekarang sudah engkau dapatkan. Maka dicampakkan dia ke neraka. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang biasa bersedekah pun kemudian dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang ia berikan, dia pun mengatakan sebagai orang yang biasa bersedekah, kemudian dan bersedekah itu karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong. Engkau bersedekah mengeluarkan harta yang kamu miliki tidak lain karena kamu pengen disebut dermawan, pengen disebut orang yang sosial. Maka sudah kamu dapatkan sebutan itu. Maka ketika-tikanya diseret, dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu masih belajar ikhlas tapi belum ikhlas, jemaah rahimakumullah. Maka tugas kita di samping berusaha untuk ikhlas, setelah kita berusaha, mukhlis itu kemudian akan bisa mencapai tataran mukhlas, ikhlas. Dan ikhlas itu mutlak diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka iblis itu, Rabbi ya Tuhanku bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kemudian illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang
ada dalam dirinya ikhlas, sifat ikhlas. Tidak akan bisa. Iblis. Dalam ayat yang lain, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maksudnya yang telah dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya juga mudah. Nah, di antaranya jamaah rahimakumullah termasuk Nabi Yusuf itu orang yang mukhlas, para nabi. Dia dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa mushaf Al-Qur'an itu terjemahnya mukhlas, ikhlas gitu. Ada yang ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maksudnya mukhlasin itu tidak lain adalah dia telah dibersihkan dari dosa-dosa. Maka orang yang ikhlas pasti dosa-dosanya dibersihkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hisab yang mudah. Fasawfa yuhasabu yasira. Fasawfa yuhasabu hisab yasira dalam surat Insyiqaq. Maka sungguh dia akan beroleh mendapatkan hisab hitungan yang mudah. Illa ibadallahil mukhlasin. Walaqad hammat bi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya wanita yang telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, Zulaikha, Yusuf pun cinta sebetulnya, tertarik. Jadi kecantikan Zulaikha, istri pembesar itu juga menarik Yusuf, tapi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula. Tapi konteks ayat ini bukan ini yang kita bahas. Kemudian jamaah rahimakumullah, andai kata tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkinan dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba yang dibersihkan dari dosa. Mukhlas. Di sini maknanya terpilih. Musa juga demikian. Wadhkur fil kitabi Musa, dan sebutlah, ceritakanlah fil kitabi, di dalam kitab tentang Musa. Innahu, sesungguhnya Musa kana mukhlason. Musa adalah orang yang dipilih, wa kana rasulan nabiyya, termasuk seorang rasul dan nabi. Jadi mukhlas harus dibedakan. Kalau mukhlis orang yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina, dan tidaklah diperintahkan illa kecuali untuk beribadah kepada Allah, liya'budullah mukhlisin, dengan mengikhlaskan, berusaha untuk ikhlas. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan jamaah rahimakumullah tentang perkataan ikhlas ini. Ibadallahil mukhlasin. Ayat berapa ini? Beliau menjelaskan walihadza qala, terhadap
firman Allah huna ini illa ibadallahil mukhlasin ay yakni laisu yadzuqunal adzabal alim. Maka kata beliau, mereka tidak merasakan azab yang pedih. Jadi setelah disebutkan itu, yang tidak merasakan azab yang pedih itu siapa? Orang yang mukhlas. Kemudian wala yunaqasuna fil hisab, dan dia tidak merasakan sulitnya dalam hisab. Ini orang yang mukhlas. Sulitnya hisab tidak dirasakan. Memang dia dihisab tetapi diperlihatkan dosa-dosanya. Ini dosamu setelah itu diampuni. Hisabnya ringan. Fasaufa yuhasabu hisaba yasiro. Maka sungguh fasaufa yuhasabu, mereka dihisab hisaba yasir, dengan hisab yang mudah. Bal yatajawazu an sayyiatihim. Kemudian bahkan keburukannya dimaafkan. Ini orang yang mukhlas. In kana lahum sayyiat, jika dia melakukan beberapa keburukan. Wa yujzaunal hasanatu bi asrin amsalihha. Bahkan dia dibalas kebajikannya kalau dia mengerjakan bi asrin amsalihha. 10 kali kebajikan. Orang melakukan kebajikan, ini termasuk orang-orang yang mukhlas ini, yang ikhlas dalam beramal, dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 kebajikan yang semisalnya. Ila sab'i mi'atin dhifin, sampai kepada 700 kali dilipat gandakan pahalanya. Maka dia tidak mendapatkan adab Allah, balikannya surga. Ila ad'afin katsiro, sampai Allah menghendaki berapa banyaknya. Ini jamaah rahimakumullah. Ila ma yasha'ullah ta'ala minat tad'if, kata Allah. Bahkan lebih dari itu menurut apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang mukhlas. Kemudian Allah menyatakan ulaika lahum rizqum maklum. Mereka itu adalah mendapatkan rizki yang telah ditentukan, maknanya yang tertentu. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikhlas di dalam melakukan amaliyah, mukhlas. Kemudian jamaah rahimakumullah, fawaqihu wa mukramun. Nah, di dalam surga dia mendapatkan rezeki, diantaranya adalah buah-buahan. Dan mereka termasuk orang-orang yang dimuliakan. Maksudnya dilayani, bersenang-senang, dan bahagia. Orang yang mukhlas. Kemudian fi jannatin naim, dia berada dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Ala sururim mutaqabilin, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan. Dia berada di dalam surga, sebagai penduduk surga, jamaah rahimakumullah, saling berhadap-hadapan satu sama lain. Fi jannatin ala sururim mutaqabilin. Mujahid menjelaskan, ini tafsir begini banyak. Mujahid menjelaskan berhadap-hadapan itu, kata beliau, tidak melihat tengkuk, namanya berhadapan-hadapan ya, tidak kelihatan tengkuk. Sampai di situ penafsirannya. Kemudian dijelaskan di sini dalam satu hadis bahwa Rasulullah SAW keluar menemui kami lalu membaca firman-Nya, firman yang kita baca tadi, ala sururim mutaqabilin yanduru ba'dhum ila ba'din, yakni sebagian dari mereka memandang kepada sebagian lain di dalam surga, berhadapan-hadapan. Kemudian jamaah rahimakumullah, berada di surga, yutafu alaihim bika'sim min ma'in, diedarkan kepadanya gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Khamr saja diambilkan dari sungai kalau surga. Kalau khamr di dunia sudah memabukkan, mungkin rasanya juga tidak enak. Bohong kalau orang mengatakan khamr itu enak. Kan saya nggak pernah minum khamr. Nggak tahu enak enggak khamr itu.
Pasti tidak enak, pahit. Baidu aladzatil syaribin, warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Ini khamr yang di surga. La fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Tidak ada dalam khamr itu alkohol dan mereka tidak mabuk karenanya. Nah, ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat lain, yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi'akwabi wa bariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun. Para penduduk surga termasuk yang kita sebutkan itu mukhlas, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas atau piala cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Nikmat min khamr di surga. Kalau di dunia miring, karena miringnya sampai tiang telepon itu tidak tahu ditabrak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian dijelaskan oleh Imam Nukatsir, khamrul jannah anil afati latifi khamr ad-dunya min suda'ir roksi wa waja'al baton. Ini beberapa penjelasan ayat-ayat. Kata beliau, Allah itu membersihkan khamr surga dari penyakit-penyakit yang biasanya terdapat di dalam khamr dunia akibat dari meminumnya. Jadi kalau di dunia kita minum khamr itu banyak kandungan penyakitnya. Di surga tidak ada penyakit itu karena sudah dibersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala, disterilkan. Nikmat. Maka dicontohkan di sini misalnya kepala menjadi pening, perut mulas dan mabuk yang menghilangkan akal sehat. Maka tidak ada itu. Maka dalam ayat ini As-Sobani menyebutkan yutofu alaihim bika'sim mim ma'in. Kepada mereka diedarkan gelas-gelas yang berisi khamr yang diambil dari sungai yang mengalir, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ladzatil syaribin, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Maknanya rasanya enak seperti warnanya dan wangi baunya, berbeda dengan khamr dunia dalam semua spesifikasinya. Tidak usah minum khamr di dunia, nanti tunggu di surga aja. Kemudian wa indam khasiratut tarfi'in, di sisi mereka, di samping kita dihidangkan begitu nikmat-nikmat yang luar biasa, mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita pandangannya, matanya. Wa indam khasiratut tarfi'in, bidadari-bidadari yang melayani kita. Ibu-ibunya nanti nanya, nggak ada bidadara? Sama ada. Itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wakhurin inun itu masih diperdebatkan ulama masalah bidadari itu. Ada beberapa hal. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semua ini disediakan terhadap penduduk surga, termasuk orang-orang yang memiliki sifat mukhlas. Kemudian ka'annahum baydum maknun, seakan-akan mereka ada telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Jadi sudah bidadari itu di ibarat telurnya unta tersimpan itu dilindungi, dijaga, tidak diumbar. Kalau bidadari dunia kan banyak diumbar, tapi nggak ada bidadari dunia itu, nggak ada. Hiasan dunia aja yang memabukkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya lanjutkan sedikit. Kemudian orang-orang para penghuni surga ini yang mereka saling berhadapan-hadapan, fa'aqbala ba'dum ala ba'di yas'asa'alun, kemudian memulai ngobrol. Dalam tafsir dijelaskan jamaah rahimakumullah, Allah menceritakan perihal ahli surga. Sebagian dari mereka berhadapan dengan sebagian yang lain, mereka saling bertanya, bercakap-cakap. Apa yang diobrolkan? Memperbincangkan
kehidupan mereka sewaktu di dunia, penderitaan mereka sewaktu di dunia. Nah, itu diantaranya adalah salah satu topik pembicaraan ahli surga. Dia berada dalam sesama penghuni surga, saling bertanya, ngobrol. Nah, kalau di sini biasa kopi maning itu. Di kafe ngobrol satu sama lain. Hanya bedanya ini di surga dia ngobrol. Nah, sebagian satu, sebagian lain saling bertanya. Dulu kehidupanku di dunia itu begini-begini, menderita, sakit. Maka jemaah rahimakumullah, kalau saat ini kita menderita, terima takdir Allah Subhanahu wa taala sambil ikhtiar tentunya. Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sesakit-sakitnya di dunia, tidak kholidina fiha, tidak selamanya. 60 tahun, 63, yang 100 toh lebih itu jarang. Maka dinikmati aja. Kata Rasulullah kan, a'maru ummati, umur umatku itu kisarannya baina sittin wasabin, antara 60 sampai 70, mayajuzu dalik, yang lebih dari itu langka. Maka tiap hari kita dengar itu innalillahi itu. Umurnya paling 62, 63, ada yang di bawah itu. Saling ngobrol jamaah rahimakumullah, bernostalgia. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Berkatalah salah seorang di antara mereka, nah, ini ada yang berkata di antara obrolan ini. Dia berkata, dahulunya memiliki teman, Qorin itu teman yang sangat dekat. Sesungguhnya aku dahulu di dunia itu memiliki teman. Kanali Qorin. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. Temanku itu berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Ya, temannya, apakah ditanya terhadap yang masuk surga ini, apakah kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Sudah kita bahas banyak, tapi ini baru versi baru. Aidza mitna wa kunna turaba wa idaman aina lamatinun. Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Ini jemaah rahimakumullah, kata apakah kita akan diberikan pembalasan? Obrolannya dengan orang-orang itu, qala hal antum muttaliqun. Maka berkata pula dia, apakah kamu mau meninjau temanku itu? Nah, di surga dia itu gak bertemu temannya itu. Mana teman saya yang dahulu itu? Kok enggak ada? Nah, dia mengajak, yang diajak bicara itu, maukah kamu mencari melihat temanku itu, meninjau temanku itu? Kemudian, fattol afaro'au fi sawa'il jahim. Maka orang-orang ini, di tafsir ini banyak dijelaskan jamaah rahimakumullah. Qala hal antum muttali'un. Kalimat ini dikatakan oleh orang-orang mukmin, yakni dia menengoknya, jamaah rahimakumullah. Menengoknya, diajaklah teman-temannya yang sesama penghuni surga ini untuk mencari melihat. Ternyata jamaah rahimakumullah, orang yang temannya yang dulu meragukan tentang itu sudah berada di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala, melihat. Maka di surga itu ada juga dinyatakan dalam tafsir itu, Ibnu Katsir itu ada jendela, bisa melihat, oh di sana itu penghuni neraka begini-begini ada. Jadi orang ini berusaha mencari di mana teman saya dulu itu yang sempat meragukan hari kebangkitan itu. Ternyata setelah dicari-cari, dia melihat temannya itu sudah berada di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Kemudian qala tallahi in kita laturdin. Kemudian kata, ya demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Pada saat di dunia dia mengatakan, oh tidak ada ini, tidak ada, dia ragu, tidak mungkin. Kemudian perkataan itu hampir mencelakakanku. Kalau aku mengikutimu, tentu aku akan seperti engkau.
nasibku berada di nerakanya Allah Subhanahu, siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga pentingnya jamaah rahimakumullah di dalam pertemanan. Kemarin sudah kita sampaikan bagaimana orang yang sudah masuk Islam bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW karena temannya yang bernama Ubay bin Khalaf, dia tidak mau ikut perjamuan yang dihidangkan olehnya. Di dalam surat Al-Furqan itu, surat yang ke-25, yang Allah menjelaskan, andai kata tidak menjadikan fulan itu sebagai teman, sungguh tidak akan seperti ini. Maka karena temannya jamaah rahimakumullah, orang ini murtad kembali, bahkan disuruh meludahi Rasulullah SAW, dia diludahi, Rasulullah diludainya. Karena pengaruh teman namanya Ubay bin Khalaf, yang dia mati oleh Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Karena teman, hampir perkataanmu dulu mempengaruhiku, aku percaya sama kamu. Kalau aku percaya, tentu jamaah rahimakumullah akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walaula nikmatur rabbi lakuntu minal muqtarin. Jikalau tidak karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Petunjuk Allah masuk padanya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan orang itu, penghuni surga itu, tidak ikut dengan temannya. Bapak jamaah rahimakumullah. Afama nahnu bimayitin. Ayat ini kemudian menjelaskan saking nikmatnya surga itu yang dialami oleh mereka, sampai dia bertanya-tanya, apakah kita ini akan mati lagi? Nah, di surga sudah tidak ada yang namanya kematian, sudah kekal akhirat itu. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa Anda sampaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan sifat Allah sebagai orang mukhlasin. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.